Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Ini panduan berikutnya untuk user mahasiswa. Kita akan banyak membahas tentang submit tugas dan mengikuti kuis. Tapi kita juga akan spill sedikit terkait dengan perkuliahan. Oke, kita masuk dulu ke kursnya. Pada panduan yang lain kita sudah sempat membahas forum tapi terkendala ya karena forumnya ketutup gitu ya. Karena sudah jatuh tempo. Nah, kita akan coba klik dulu di sini. Kita akan coba kembali forumnya. Oke, ternyata ini sudah kebuka ya karena forumnya sudah disetting untuk bisa kembali memberikan reply. Sebenarnya ini ada jatuh temponya itu 15 Januari ya. Ini sudah kelewat sih sebenarnya. Cuma cut off date-nya gitu sudah diperpanjang. Sehingga meskipun jatuh temponya 15 Januari, kita tetap bisa berinteraksi dengan forum ini. Hanya saja dianggap interaksinya lambat gitu aja. Nggak ada masalah bisa interaksi tapi dianggap terlambat karena masih belum memenuhi tanggal cut off date, entah apa itu bahasa Indonesianya. Jadi selama belum cut off date hanya cuman kena jatuh tempo, kita tetap bisa berinteraksi, hanya saja dianggap terlambat. Sudah seharusnya forumnya selesai, ternyata masih berinteraksi, tapi masih diizinkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka forumnya kita sudah selesai karena kita sudah 2 kali mengirim balasan. Baik. Kemudian kita akan lanjut di sini. Nah, pada panduan sebelumnya ini kan masih tertutup ya karena tanggalnya belum memenuhi. Nah, ini sudah memenuhi nih. Kita bisa membuka nih. Nah, syaratnya kita cukup play videonya. Kita play videonya dari awal sampai akhir, kita tonton materinya. Kalau sudah berarti kita dianggap sudah selesai mengikuti materi video pertemuan ketiga. Nah, setiap ada materi video atau apa, kami sarankan agar bisa diikuti dengan baik, bisa diselesaikan, bisa diserap semua materi dan poinnya gitu ya. Baik, kita anggap cukup ya, biar nggak terlalu panjang karena ini hanya sesi panduan. Nah, ini sudah dianggap selesai karena kita sudah play, sudah melihat videonya. Maka otomatis materi yang ini juga akan terbuka karena syaratnya adalah harus menyelesaikan yang ini. Baik. Itu juga sama syaratnya harus lihat ya. Kita belum bisa submit tugas. Kenapa? Karena yang ini belum selesai. Oke, kita akan selesaikan dulu. Kita buka materinya dulu biar kita bisa submit tugas. Nah, ini materinya berupa file ya. File gambar gitu ya. Ya, bisa jadi materi berupa gambar, video, PDF, tergantung bagaimana dosen menyajikan materi. Bisa juga berupa PowerPoint untuk presentasi, macam-macam. Ya. Oke, kita juga selesai ini. Maka baru kita bisa mengakses tugas. Ya, katakanlah di pertemuan 3 misalkan dosen sudah menyiapkan materi untuk belajar mandiri, kemudian siswa setelah belajar mandiri diminta untuk submit tugas, misalkan seperti itu ya skenarionya. Maka kita akses materinya, kemudian kita bisa submit tugasnya. Mana tugasnya? Tugasnya ada di sini. Bisa teks seperti ini, ya. Bisa juga dalam bentuk file instruksinya. Ini biasanya bisa buat soal-soal dalam bentuk file yang bisa kita akses. Bisa kita download soalnya, kita buka apa sih tugasnya, kita pahamin dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita berikan kita kerjakan gitu ya. Kita kerjakan tugasnya, kemudian kita submit hasil dari tugasnya di sini. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Ini dibuka mulai tanggal 27 Januari. Artinya panduan ini dibuat setelah atau pada tanggal 27 Januari. Makanya ini bisa kebuka. Dan jatuh temponya adalah pada tanggal 30 Januari. Jadi pastikan teman-teman tidak melakukan submit di atas ini. Kenapa? Karena di atas ini nanti dianggap terlambat. Bahkan dosen juga bisa mengatur yang namanya cut off date. Di mana nanti kalau sudah mencapai tanggal cut off date maka mahasiswa sudah benar-benar nggak bisa submit gitu ya. Jadi pastikan submitnya adalah
pada tanggal sebelum tanggal jatuh tempo atau pada tanggal jatuh tempo tapi sebelum jamnya. Ini jamnya 23, berarti boleh sampai tanggal 30 sebelum jam 23. Oke, kita akan submit. Saya kasih contoh sampel aja ya, seperti ini ya. Nah, klik yang ini, kita akan submit file di sini. Bisa jadi tugasnya itu juga berupa teks ya. Jadi tinggal setting dari dosennya. Tugasnya minta dijawab dalam bentuk file atau dijawab dalam bentuk teks bisa. Sama-sama bisa. Yang contohnya ini kita pakai submit dalam bentuk file. Oke, kita akan submit. Perhatikan juga di sini ya, teman-teman mahasiswa, ini juga ada aturan. Ukuran berkasnya maksimal 2 MB dan bisa mensubmit 3 berkas jika diperlukan. Jadi boleh nambah lagi kalau perlu. Ya, ini saya sampel 1 aja. Kita simpan perubahan. Oke, kita refresh. Nah, perhatikan di sini statusnya sudah terkirim dan siap dinilai. Ya, cuma ini belum dinilai ya. Oke. Nah, ini terakhir diubah tanggal sekian dan berkasnya ini yang kita submit. Nah, selama tanggalnya masih aktif, kita masih diizinkan untuk menghapus pengajuan kita atau mengubah. Misalkan salah nih, kemarin habis submit, hari ini mau revisi, tanggalnya masih tersedia, boleh melakukan revisi. Edit aja pengajuannya atau hapus pengajuan, kemudian submit ulang. Boleh seperti itu. Baik, ini untuk tugas ya. Kemudian selanjutnya saya akan bahas terkait dengan kuis. Nah, ini kuis. Oke, kita kembali ke kursus aja biar jelas listnya. Ini tadi kuis. Nah, ini ini tadi tugas. Sekarang kita akan membahas kuis. Ada kalanya memang asesmen itu dilakukan dalam bentuk kuis secara langsung melalui online ya, bukan berupa tugas yang bisa disubmit ya. Bisa jadi seperti itu juga. Nah, ini kuisnya udah available, kita bisa kerjakan. Kebetulan yang saya sampel di sini adalah kuis dengan jenis pilihan ganda. Sama, ini juga ada buka tutupnya. Kapan kuis ini tersedia bisa dikerjakan dan selanjutnya. Ada aturan-aturannya juga. Teman-teman diizinkan mengerjakan 2 kali kalau misalkan ada kesalahan atau revisi. Kalau tadi juga tugas juga seperti itu. Ini ada waktu pengerjaan 50 menit dan nilai lulusnya minimal 70, maksimalnya 100 ya. Metode penilaiannya adalah nilai tertinggi. Jadi nanti misalkan teman-teman mengerjakan 2 kali, yang pertama dapat 70, yang kedua dapat 80, maka yang diambil adalah nilai 80. Atau yang pertama dapat 80, coba lagi nih, pengen dapat nilai 90. Ternyata ujungnya yang kedua malah dapat nilai 70, maka yang diambil tetap nilai yang 80 untuk setting ini. Bisa jadi nanti dosen akan menyajikan kuis dengan setting yang berbeda tergantung bagaimana peraturannya diterapkan. Baik, kita akan coba kerjakan kuisnya. Oke, kita akan mengerjakan kuis. Oke, seperti ini ya. Di sebelah kanan itu ada navigasi ya. Ini saya cuma sampel 3 soal ya. Kalau kebanyakan nggak selesai-selesai tutorialnya. Klik aja mana jawaban yang benar, kemudian klik halaman berikutnya. Oke, kalau kayak gini, hilang navigasinya ada di sini ya. Bisa dibuka lagi kok navigasinya. Nah, navigasi di sini kita enak, kita bisa tahu mana kuis yang sudah soal yang sudah dikerjakan. Kita juga bisa berpindah ke soal yang mana. Nah, misalkan seperti ini, ya. Silakan kuis. Kalau kita selesaikan kelihatan. Soal yang kedua belum dijawab. Di navigasi juga kelihatan, ini belum dijawab. Kita bisa kembali ke sini. Klik aja, kemudian kita kerjakan. Nah, seperti ini. Perhatikan ya, di sini juga ada batas waktu. Bisa disembunyikan, bisa ditampilkan. Ini untuk warning biar nggak overdate ya, overdo ya. Jadi kita tetap bisa mengerjakan di waktu yang ditentukan. Karena seringkali kuis itu disetting kalau waktunya habis otomatis submit gitu ya. Nah, jadi kalau udah selesai seperti ini pun kita masih bisa review lagi. Barangkali ada jawaban yang salah gitu kan. Nah, bisa direview lagi. Mana yang sudah benar, mana jawaban yang diselesaikan dan sebagainya. Kalau sudah dirasa sudah beres semua, kita bisa klik selesaikan kuis di sini. Atau kalau kita nyampe di soal yang terakhir, kita juga ada tombol selesai di sini. Oke ya. Silakan mau klik yang mana. Yang penting kita selesaikan karena semua soal sudah dijawab. Nah, di sini akan ada summary atau ringkasan dari jawaban kita, ya.
Di sini udah terjawab semua. Kalau masih belum yakin dan waktunya masih ada, kita bisa kembali mengerjakan. Tapi kalau sudah yakin, klik kirim semua dan selesai. Nah, ini historinya kelihatan ya. Yang benar 1, 2, yang 3 salah. Silakan seperti itu. Kelihatan semua. Baik, kita akan kembali ke sini. Nah, selesai. Kita sudah membahas bagaimana submit tugas dan bagaimana mengerjakan kuis. Terakhir sebagai tambahan, kita bisa melihat yang namanya nilai. Ya, kita spell di sini karena kita sudah mengerjakannya ya. Tugasnya kita belum dapat nilai ya karena belum dinilai oleh dosennya. Sementara kuisnya kita udah dapat langsung dapat nilai 66,67. Ternyata kita nggak lolos karena nilai lulusnya 70. Ya mungkin karena soalnya cuma 3 ya jadi susah. Harus benar tiga-tiganya baru lulus gitu ya. Kalau soalnya banyak, soalnya 100 nanti dapat 72 soal yang berhasil atau dapat 70 soal yang benar sudah dinyatakan lulus gitu ya. Baik, terima kasih, semoga panduan ini bermanfaat. Overload juga ini 1 menitan karena biasanya kalau saya bikin panduan tuh maksimal 10 menit, ini udah 11 menit. Terima kasih.